Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Sobat Genti. Ada yang beda nggak sih? Beda tentunya. Soalnya kan di sebelah aku biasanya kan Enggak. kenapa Apa enggak? bedanya? Biasanya sama Mbak Ella ya. Sekarang sama Mas Panca. Jadi kita di sini udah sama Mas Diki. Mas Diki tuh siapa Mas? Bisa di present dulu. Diki itu kita udah lama ya Dik, gak ketemu ya? Iya. Jadi Diki itu salah satu temen juga di dunia ekonomi kreatif tapi di bidang kuliner. Dulu kita juga sering bikin event bareng Diki, cuma di masa-masa pandemi ini kita semua off ya Diki. Iya. Ini kita baru dipertemukan lagi ketika Diki udah mau mulai jalan lagi dengan usahanya. Terus selama ini kamu ngapain aja Dik? Di masa-masa kesunyian. Tapi nggak sendiri kan? Enggak sendiri. Sekarang udah punya istri ya, udah lumayan. Alhamdulillah. Ada yang Menemani. yang menemani. Aduh. Aduh. Kalau masa pandemi kita masih tetap selama berarti dari bulan Februari, Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli kita masih tetap buka. Tapi ya nggak serame sama seheboh dulu waktu awal-awal. Kita buka usaha kan aku nggak tahu ya kalau nanti tahun 2020 itu Akan seperti ini. Ya Panas. hangat. Pusing lah. Opening Sultan itu kedai Sultan itu akhir Desember sekitar tanggal 27 kalau nggak 28 Berarti Desember. udah lama. Akhir lah udah lama. Nah itu alhamdulillah tuh waktu 1 bulan itu ramenya alhamdulillah sih. Jadi sampai di dulu waktu awal-awal kan kita di toko itu kan 4 orang. 4 orang itu sama aku 1. Jadi ini yang kedai itu 2 orang, yang di toko aku 1 orang. Jadi ini 4 orang waktu datang itu, waktu berangkat itu ramenya 3 orang itu sampai nggak bisa duduklah dari open sampai tutup. Jadi ini ya dulu ya ramenya ya rame banget sampai kurang lebihnya itu nggak ada 2 minggu lah. 10 hari itu cup itu habis 1.500. Wadaw. Dulu ya. Nah, sekarang ya Tadi tahu nggak sih sebelum Apa? kamu datang sini, Diki tuh bilang dia kalau ini nggak ada pandemi mungkin bakal lebih sukses lagi daripada sebelumnya. Tahu nggak Amin, kerugiannya amin. Diki tuh kayak gimana? Gimana tuh, Katanya Mas? dia kerugiannya tuh kalau dihitung-hitung bisa buat beli motor 1 lah. Motor apa, Mas? ya Ya lumayan. ya segitulah. Lumayan. Ya lumayan lah, kerugian lah. Terus tadi katanya tuh apa ya? Si Diki ini katanya pengen bikin event ya? Iya, bikin event Kapan tuh, Mas? Oktober. Oktober. Antara Oktober sampai November, antara akhir Oktober ya November. Tahun ini ya berarti Tahun ya? ini. Nah ini kayaknya makanya Diki kemarin sempat ngubungi juga kan, Mas tolong dong aku dibantu pengen bikin event kayak gini. Ya udah kan aku langsung mengiyakan, kita sebagai media partner di kegiatan ini ya kan Dik. Soalnya dulu teman-teman juga nih ya, dulu si Diki ini juga sempet bantu event kita yang namanya Oh iya, Farmtrip kan? Farmtrip pas kemarin tuh. Jadi Gimana salah tuh? satu sponsornya itu dari, kalau yang kemarin berarti MDH ya, Mas? MDH. MDH. Nah itu Diki ini sebenarnya udah lama banget, makanya ada tujuannya juga tuh bikin event itu. Oke. Buat itu ya Diki apa? Iya. Apa Mas bisa Buat ceritain? ngerayain lah, bukan nggak ngerayain ya. Apa ya, biar itu waktu Oktober itu kan aslinya kan dulu tuh mulai itu nggak tahu bulannya apa, tapi kan aku pasin aja untuk waktu ulang tahun gitu. Ada ini. Waktu ulang tahun jadinya insya Allah sih Oktober itu udah 13 tahun. Oke. Aku di dunia kayak kalau ini kan aku bilangnya dunia kerajinan ya. Oh. Soalnya awal-awal aku emang kerajinan tangan lah, entah aku dulu bikin kayak gelang atau apa, terus kita bikin hantaran pernikahan itu dari SMP aslinya. Ya dulu ya waktu awal bikin itu cuman ya berapa sih dulu bikin 15 box hantaran itu ya amit-amit cuma 20.000 gitu. Tapi sekarang aku alhamdulillah udah punya budget target untuk harga satu boxnya berapa. Terus alhamdulillah sih dulu waktu kuliah umur berapa ya, berarti tahun 2015 ditelepon sama Karena kuliah di. pernah kuliah. Kuliah cuma singkat, aku di lembaga pendidikan profesi. Soalnya gimana ya? Soalnya aku baru tahu loh kalau Diki kuliah loh. Soalnya Aku dulu kuliah. waktu kayaknya dulu kan pernah bilang juga katanya cuma lulusan SMA, makanya yang bikin aku salut sama Diki tuh dia lulusan SMA tapi punya semangat yang kuat buat jalanin usaha kayak gitu.
Dan aku baru tahu kalau Diki pernah ikut kuliah tadi gini sempat mas, cerita kuliahnya juga. tuh LPP, lembaga pendidikan profesi. Jadi ini titlenya itu mungkin D1 ya, D1. D1 D1. D1 dulu kan, jujur dulu aslinya itu waktu kuliah itu kuliah waktu SMA tuh sudah mau daftar ke UNES, jurusannya tata boga. Oke. Terus kalau nggak UNES tuh di Stipari, Iya. sekolah tinggi ilmu pariwisata lah. Itu pariwisata ambilnya juga boga, tapi karena kakak sepupu itu kan guru BK, jadi ini dia tahu sifatnya aku gimana, maksudnya aku tuh emang jujur aku orang tuh nggak suka belajar lah ini nih. Aku sukanya belajar itu belajar langsung, kita praktek. Soalnya kalau praktek itu kalau aku cepat masuknya daripada materi banyak banget gitu. Banyak kan teori malah pusing ya. Kalau biasanya gitu. teori banyak Langsung pusing. praktek Praktek lebih enak. malah lebih enak. Betul. Nah, Mas, terus nih, dulu kan aku cuma taunya Mas Dik itu ya MDH. Terus kok bisa sih pikiran akhirnya buka nih The Sultan? Kalau kedai itu aslinya udah pikiran lama lah. Waktu kuliah. Sambil aku Waktu cobain ya, Mas, ya? Waktu aku kuliah sih Penasaran. emang pingin buka kedai, entah kedai atau kafe atau resto. Awalnya tuh mau bikin restoran. Restoran itu aku punya sahabat kan, 3 sahabat itu yang tiga sahabat. Aku punya Kita nggak pernah sahabat. kayak gitu ya, Ci? Iya, nggak pernah. Kita sahabatan 3. Ini kan 3 sahabat ya. Aku punya 3 sahabat. Yang Oke. satu tuh orang Timor Leste, yang satu orang Wonosobo. Kita bertiga awalnya kita mau bikin restoran karena setelah itu kan aku bertiga tuh tanya-tanya sama nenek aku yang dia itu udah kayak konsultan hotel sama resto, tanya Pak ini kalau bikin ini gimana? Desainnya gitu ya. Gimana, Dik? Itu habisnya itu hampir kurang lebihnya Astagfirullahaladzim. 400-an, jadi ini karena aku 400 kurang apa tuh? juta. Juta. Iya, Buat anggaran bikin modal usaha pertama. itu. Jadi ini awal itu nggak jadilah. Kita pending dulu, setelah itu planning bikin kedai itu udah lama, tapi mulai kita kayak konsep semua itu 6 bulan lah sebelum opening. Kita udah planning udah lama, tapi kan kita belum ngomong keluar, orang keluar. Setelah kita ngomong itu kurang dari 3 bulan, dan itu harusnya itu opening itu November akhir, tapi karena aku Desember pertengahan nikah, jadinya kan tak pending. Jadi aku fokus ke nikahan, setelah itu kita bikin langsung opening kedai. Jadi ini opening itu 1-2 minggu setelah aku nikah baru opening. Kayak mengawali lagi dari awal ya, Dik ya? Ini ya setelah pandemi ya kita mulai dari nol lagi lah. Nah, setelah ini kamu tuh cuma pengen fokus di jualan kamu aja, atau kamu juga pengen kayak terlibat kayak tahun-tahun sebelumnya gitu yang ikut-ikut event juga, terus bantu-bantu kegiatan teman-teman? Ya pingin sih, tapi kan masih pandemi kayak gini kan, ya semua acara event kan ditunda semua gitu. Ini kayaknya Gimana ada nggak nih? cuma buat pajangan doang, Ci? Jadi udah dimakan. Dimakan juga. Enak nih. Barangkali yang lain mau nyobain? Enak aja. Nih, Wah, enak gitu. Boleh ya? Mungkin Instagram ini. Ini juga ya? udah balik. Teh Sultan. Iklan. Iya tuh. Tenang sih. Nanti aku Tapi ini cobain. yang biasa, yang premium Oh. ada lagi. Ada yang lain juga. Ada yang lain juga. Yang lain tuh apa, Mas? Maksudnya kita kan ada yang biasa, yang atau yang premium. Jadi ini pakai bahannya juga kita beda. Oh, oke. Aku tuh dari tadi gelisah di sini. Kenapa? Dan kamu tahu kan kebiasaanku apa ini? Makan. Enggak bukan makan. Apa? Kamu makan mah bisa bertahan. Oh. Iya, Ci ya? Oh, aku tahu. Terus Mas bisa dilanjutin lagi, Mas? Yang tadi Mas Panca tanya itu. Yang Kedepannya. event gimana? Event untuk kedepannya sih masih pingin bikin kayak event yang kayak tahun-tahun sebelumnya kan. Aku masih pingin bikin kayak workshopnya ya bukan workshop masalah ini ya. Aku juga kan punya planner ya, wedding planner sama event planner. Oke. Jadi ini kedepannya mungkin insya Allah waktu dekat mau bikin workshop tata rias pengantin sama baking class juga. Gitu. Gandengnya sih ya perias yang sudah senior dan yang sudah
terkenal juga. Tuh. Lanjut sih. Minum dulu Mas biar nggak seretan. Lanjut nanti aku cut. Berarti kan yang itu ya Mas, yang kayak tadi Mas Diki cerita, yang nanti bulan Oktober atau Oktober, November itu. antara Oktober ya November ya. Tunggu tanggal mainnya aja. Tunggu utamanya aja. Terus Mas, selain ini bolu kayak gini, Ini yang terus bulu ini kan, Mm-mm. ini bulu ini kan masuknya kan ke MDH Cake and Cookies. Kita juga ada Suharti Catering Service. Di situ jualannya itu kita ada seblak, terus ada geprek, ada spaghetti, terus millsnya di situ ada kentang goreng biasa lah. Terus kita ada Oh, itu ya sebelah yang di bawah itu ya? Heeh. Itu Ada- yang udah ada- yang udah udah ditampilin. dada-dada kesini itu ya. Enak banget itu yang di balik Itu pada layar makan. tuh ya. Ya ada seblak. Kita seblaknya kan ada ciri khasnya juga. Hmm. Gabungin sih aslinya gabungin antara resep yang dari apa nih Bandung itu kan sebelah kan dari Bandung. Ada Bandung terus aku ada mix sama resep-resep sama bumbu-bumbu yang dari luar juga ada lah intinya. Ciri khasnya juga itu kepedesannya juga, galaknya rasanya. Galaknya. Ya, iya galak. Segala apa itu? Kayak segala pacar makan. Yang level 1 kita pakai cabai setannya besar segini itu minimal itu 5 level Aduh. 1. Level 1. Level 1 itu. Itu kayaknya Nggak kuat minta aku yang nembak. enggak kasih cabai. Nah, enggak kasih cabai tetap pedes. Aku makan. Oh, Soalnya berarti di bumbunya bumbunya sudah ya. pedas. Tahu nggak lu makan kayak gitu level 1 aja, kalau yang berbau-bau pedes kayak gitu udah gak kuat aku. Jadi buat yang teman-teman yang suka pedes Ya bisa datang aja. Di mana Mas? Tadi kan kita udah Eh, ngomongin di mana ini. Jalan Raya Desa Beci. Jalan raya Gampang kok ya. sebelah Alfamart. Sebelah kalau yang Alfamart aku tahu Beci. itu, paling hafal ya. Sebelah Alfamart pindah Beci kan, aja. Belum pindah. Tetap di situ. Tetap di situ. Selain ada misal mau pesen bolu ataupun mau ke kedainya The Sultan ini. Kita juga di situ ada hantaran pernikahan juga. Nah, buat yang mau nikah, yang cowok atau yang cewek Pokoknya mau pesen, semua sekretariatnya ada di situ. di situ. Cuma kayaknya Diki tadi ngomongin banyak banget gitu. Ada MDH, ada Sultan, terus ada wedding planner juga. Nah, kita aslinya Tuh tuh iki. Maksudnya kok iso ngurusi semua itu dengan di masing-masing passionnya itu kok bisa gitu kamu sendiri yang ngurusin. soalnya aku bikin brand itu yang aku kuasai. MDH B Muhammad Diki Hermawan itu aslinya Oh tuh itu satu. nama itu ya, nama panjangmu ya MDH? Nama MDH Muhammad Diki Hermawan. Oh, Yang nggak tahu kan kadang MDH itu apa Mas ya? Nama brand singkatan apa? Muhammad Oh. Diki Hermawan. Jadi ini kan kalau untuk overall semua itu MDH B Muhammad Diki Hermawan. Terus subnya itu kayak The Sultan. Terus lagi MDH Cake and Cookies. Oke. Terus satunya lagi kita bikin Kaisang Wedding Planner UI Kaisang Lupa Wedding sendiri. Planner dan Organizer. Yang berarti Enggak, yang tadi Wedding Planner dan Organizer. Saking kebanyakan sih sampai lupa kayak berarti gitu. yang keseluruhan Ya ampun. pernikahan itu sama yang wedding planner sama Ionnya Wedding itu masuk ke organizer, situ. Kaisang. Kaisang. Oke. Jadi yang butuh makanan. Ada satu butuh- lagi ya sini. Ah, ada lagi. Sewa dekorasi. Aduh, itu yang terbaru. Ada tuh. dekor enggak aslinya lama, Udah tapi kan lama. belum ada nama. Butuh karyawan enggak? Calling-calling Ayo, ini. tolong. Kok butuh karyawan kok? Siap. Siap berangkat. Dekor itu aslinya ya karena suka dekor juga. Jadi ini ya kalau dekor emang seneng sih dekor sendiri. Kadang ada orang Mas kok dekor kok sendirian? Ya karena aku suka dekor. Gitu. Aku suka berbau yang kerajinan. Oke. Makanya dulu alhamdulillah waktu tadi sempet bilang sih waktu kuliah aku ditelepon sama kabupaten langsung. Dan itu teleponnya itu malam-malam sama spesial nih ada kayaknya. lah ditelepon Mas bisa nggak tanggal sekian untuk Bisa. untuk jadi juri. Ih, Oke. jadi tutor awalnya langsung tutor. Tutor. Itu sekit 2015 berarti umur berapa ya itu? Itu umur berapa? Ini 24 sekitar 18-19 tahun. Baru itu 24 Ham- udah. Mm, Ya ampun. belum ada 20 tahun udah disuruh 24. jadi tutor. Tahun ini 24 tapi udah punya. Kamu 24 tahun Dik. Ini tahun ini 24. Nikah 23. Dan berarti itu saat kamu dihubungin itu pertama kalinya kamu hubungan sama birokrasi. Birokrasi sama kabupaten lah. Sebelum ke pariwisata aku di Dharma Wanita dulu. Kita ke Dharma Wanita dulu. Ikut kegiatannya ikut gitu ya? kegiatan. Jadi langsung jadi tutor. Aku juga bingung loh, jadi tutor kan.
Itu pertama kali ini aku tuh jadi tutor. Soalnya apa ya? Di telepon tuh tengah malam dan Mas tanggal sekian itu dalam waktu 1 minggu tuh harus kita persiapan kayak ya aku waktu acara itu ya kayak ngalir ngajar itu tuh ngajare itu orang sekitar 70 orang. Ibu-ibu lagi. Tantangannya itu ibu-ibu loh. Iya. Anak muda ngurusin mama. Mama kuping sana kuping sini wis rasanya awal-awal tuh Itu capek di mulut. Sana ngomong sini ngomong gitu ya. Tapi- Kan kita di tengah-tengah. Tapi inspiratif juga ya Ci, kegiatannya. Dimulai dari passion, terus karena dia komitmen sama passionnya kayak gitu loh. Dan akhirnya semua orang pun udah tahu gitu. Iya. Ternyata kalau kita mau butuh ini udah ada jalannya, ketemunya siapa. Jadi buat teman-teman yang misal punya passionnya masing-masing di bidangnya masing-masing, itu tetap komit jalaninya gitu. Kayak Mas Diki nih, dia dari dulu suka masak, passionnya emang masak ya Dik, Iya. tapi ditentang sama siapa tadi Dik? Nggak ditentang sih. Kayak dulu kan aslinya tuh jujur orang tua itu nggak suka aku didagang sama di ini. Orang tua pinginnya tuh aku jadi guru. Soalnya kan kebanyakan keluarga itu guru semua. Jadi aku kan kayak suruh kuliah bener jadi guru. Tapi kan karena aku dari SMP itu udah dagang, jadi ini kan tahu dagang dan udah tahu enaknya Jadi kamu dagang. benar-benar udah gitu. tahu dan mendalami banget passionmu yang ini ya. Jadi Alhamdulillah enak ya ke sedikit depannya. ya, enak, amin, insya Allah. Tuh. Mantap sih. Oh iya. Yang tadi event yang di bulan apa? Oktober. Antara Oktober November lah, belum tahu. Itu kamu kerja sama juga sama teman-teman komunitas di bidangmu juga atau kamu Iya. sendiri gitu? Enggak, saya gandeng teman-teman sama orang yang di bidangnya. Soalnya aku nggak mau aku sendiri gitu. Gitu. Boleh tuh di kapan-kapan nanti kalau misal udah mau mendekati eventnya kita undang ke sini lagi, kita bahas lagi tentang persiapan eventnya gimana, terus segmentasinya nanti siapa aja gitu. Siap. Tinggal calling aja. Buka media partner juga kan nih Diki nih? Iya, buka dong. Masih butuh sponsor juga. Mungkin ada yang mau sponsor. Nanti ya, coba Sponsor nggak mesti uang ya? Nggak mesti uang. tenaga. Nggak mesti uang, tenaga bisa. Volunteer, siapapun teman-teman kalau ada yang pengen ikut-ikut kegiatan yang produktif buat ngisi-ngisi waktu kekosongannya bisa ke Diki juga. Atau ke Mas Pansa. Sambil belajar apa? Lah kayak gini kan aku kan di Ya simbiosis mutualisme. Iya. Karena dulu kan Diki kan pernah bantu kegiatan kita ya Ci ya. Terus kebetulan kita punya program yang seperti ini kan. Ya udah kita sekalian bantu follow up Diki gitu di media seperti apa gitu. Nah, itu kamu selain jadi juri itu udah berapa kali berarti? kalau jadi juri itu kurang lupa sih, mungkin 5-6 kali. Soalnya habis dari situ aku langsung ditelepon sama dinas departemen agama Depak, disuruh situ. Terus setelah itu ngalir lagi ngisi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Tapi itu nggak menjadikan kamu besar kepala kan kayak? Ya enggak. Wah, aku udah jago nih, aku udah nggak Enggak. jadi apa? Dewan juri, jadi pelatih gini-gini. Enggak. Gitu. Malah aku pengen belajar dan belajar. Bagus. Kebanyakan kan orang kalau yang udah merasa bisa kan kayak sok banget gitu kan ya. Kebanyakan kayak gitu. Ada. Mungkin juga kita kayak gitu, tapi kan kita nggak sadar. Oh iya, itu biasanya gitu sih. Nah, itu gunanya temen, saling ngingetin. Saling ngeting. Belajar itu kan nggak mesti di sekolah kan, tapi belajar kan bisa sama siapapun. Pernah ikut kegiatan pelatihan gitu nggak, Dik? Pernah. Dulu itu pertama kalinya sama pariwisata. Setelah itu dinas pariwisata. Setelah itu langsung itu kan awal mulanya itu kan di hotel Bewirate. Masih ingat Mas? Yang nginep sampai 1 minggu itu. Nginep. Dulu kan memang iya. Nggak ada aku. Masih inget Mas. Kan soalnya kan di sini kan yang satu itu kan sama Mas Panca yang jadi Eko jelas tuh Eko tuh. Langsung murung gitu ya wajahnya. Dulu kan, tapi kan aku dulu nggak itu cuma berapa hari tuh. Setelah itu kan aku kan pulang. Soalnya kan sananya pagi, datangnya pagi terus. Awal mula aku sama dinas pariwisata tuh waktu itu. Tapi kan nggak cuma sama dinas pariwisata ya. Ada. Di Batam kan juga banyak yang menaungi bidang-bidang ekonomi kreatif seperti itu ada. dan UMKM juga kan UMKM. ada gitu kan.
aku ikutnya banyak sih, nggak banyak sih. Pariwisata ikut sama dinas KB itu apa? Kantor KB. Dulu BKKBN, tapi sekarang BKKBN. namanya nggak tahu, panjang banget kayaknya. Panjang banget aku jadinya agak lupa Yang dua anak BKKBN. cukup itu. Iya, nakar sama BLK. Oh iya. Di BLK sempat jadi tutor juga. Ah. Jadi tutor itu cuma sekali tok. Takutnya itu ganggu usaha juga. Soalnya kan Oke. dulu itu Waktunya. waktunya juga kan kebanyakan di kantor. Jadi aku lebih fokusnya ke kantor nggak ke usaha. Jadi dulu kan usahanya itu jadinya kayak Teteran. keteteran, nggak sempat kepegang gitu. Jadi ini kan aku mending fokus ke usaha dan lebih nerima yang dari desa, yang dari yang desa Yang ke deket-deket desa, yang rumah, deket-deket ya. lah. Yang cuma sehari toh. Oh iya. Nggak berhari-hari. Karena kalau BLK biasanya itu kan nyampe 20 hari, 20 hari, 14 hari. Pengalaman nih ya. Iya kayak kemarin tuh Mas. Ini Emang juga gitu. loh, apa si Cia juga kan dulu ikut pelatihan ya Cia. Ikut latihan fotografi di sana itu nyampe 29 hari gitu. Itu seleksinya juga susah ya Cia? Oh, ada seleksinya juga. Jadi nggak asal Nggak asal ikut toh. ikut toh. Nah, ini sekarang sama salah satu tutornya. Jadi sangat menginspirasi sekali ya Mas ya. Kisahnya Mas Diki ini. Di umur 24 tahun sudah 13 tahun berkarya Ya. yang nanti puncaknya akan ada di bulan Oktober ini. Terus nih Mas, terakhir ini ya Mas, harapan terus target Mas Diki di waktu dekat ini itu apa? Harapannya sih usahaku lebih naik lagi lah intinya. Sama pinginnya tuh masih banyak lah plan-plannya, tapi ya insya Allah kalau Tuhan mengizinkan ya semua planningnya aku ya terwujud. Contohnya kayak mau bikin kafe, Oke. bikin resto atau yang lainnya, sama lagi mau bikin kayak event-event dan Oke. juga harapanku ya lebih maju lagi. Terus ini aku mau mulai lagi wedding planner sama wedding organizer, ya mulai lagi lah. Tapi kan kita wedding planner sama wedding organizer kan harga untuk kalangan yang ke bawah, nggak mau ke atas kan. Di luar kan masih udah banyak yang WO yang lebih pengalaman, Iya. lebih bagus lagi ya gitu. Aku kan mau bantu yang Targetnya itu ya Mas ya Targetnya. berarti sangat membantu. Karena kalau orang-orang tuh nyari pengen kayak yang lain pakai wedding organizer. Cuma karena uangnya yang nggak Ada uang mencukupi, mencukupi kan. kadang terhambat gitu. Ada tahun lagi nggak Mas? Tetap ada sosialnya. Iya tetap. tetep masih begininya membantu. Pokok itu ya Mas ya. Makanya kalau ada orang Mas di luar kan taunya DG itu mahal. Mahalnya itu karena permintaan si mempelai itu karena ya ada ini jadi ini kan habisnya kan banyak. Tapi kalau aku bikin kayak event ulang tahun, wedding atau sunatan itu aku lebih senengnya itu kayak musyawarah. Oke. Contohnya, Mas, budget untuk tunangannya berapa? Oh sekian Mas, oke. Sampai dapatnya ini loh. Nanti makeupnya dari ini. Soalnya kan budget sesuai budget gitu. Kalau budgetnya gede ya kita pakainya ya vendor-vendor yang bagus dan terkenal lah gitu. Kalau aku lebih sukanya ya pinginnya tuh membantu. Iya. Oke Dik, thank you banget loh Dik. Udah kesini bawain teman-teman jajan juga ya. Udah nyampe mau Ini kayak apa ya Ci, kayak aku tuh kayak semalam tuh kayak kepikiran gitu. pikiran apa tuh? Kayaknya selama ini aku nggak pernah main gitu. Terus tiba-tiba ada temen yang main gitu, kayak kan udah ngerasa bosen aja kan di rumah terus kan nggak ketemu siapa-siapa kayak gitu. Paling ketemunya cuma Itu aja sih. batas ini aja yang apa teman-teman emang di satu komunitas kan kayak gitu kan. Terus tiba-tiba semalam ada WA dari Diki kan, besok aku kesana ya. Ya udah kebetulan banget kan, ini kayak pengantar kita nih ya. Kayaknya nggak ada habisnya nih Ci. Iya emang. Kalau nggak dipotong waktu apa nggak ada bisnis. Iya Diki sini kesininya dadak gitu. Makanya. Untuk ada waktu juga. Ah iya, alhamdulillah. 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 Menyempatkan sedikit Sempatkan. waktunya. Ini sekali lagi thank you ya Dik ya, udah dibawain makanan. Tapi besok kalau bawa lagi nggak apa-apa Bro. Oke, kabar-kabar aja kalau ada podcast. Sponsor aja ya. Siap. Jadi kita setiap undang siapapun. Nyampe habis loh Mas. Teman-teman yang mau jadi narasumber kita nggak apa-apa loh. Nanti kita sediakan kayak gini dari Diki. Tetap Siap. MDH. Oke. Mungkin gitu dulu aja kali ya Ci ya. Ya. Nanti kita sambung lagi. Kita berkelanjutan kok Dik. Siap. Jangan cuma saat kayak gini aja kita ketemu kayak gitu. Tapi kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Siap. Kabarin aja. Oke Ci. Jadi untuk podcast kali ini terima kasih buat Mas Diki. Oke, sama-sama.
atas waktunya, atas Siap. ceritanya, Oke. inspirasinya, semuanya lah pokoknya, Siap. makanannya utamanya. Siap, itu minuman mbak. Oh iya, oke ya. Yang itu juga minuman makanannya semuanya. Dia lucu juga ya. Iya. Ingat udah punya istri loh. Aduh nggak apa-apa. Di sini aku jomblo. Oh iya benar Oh banget iya. di luar Di KTP jomblo. udah menikah. Jadi gitu aja, sampai jumpa di lain kesempatan sama aku Ciha, ada Mas Diki. Dan aku Ella. Panca dong. Panca. Jangan Ella. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dah.